Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar yang setia, para sahabat. Kali ini kita akan membacakan kisah seorang laki-laki yang keledainya hidup kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sabrah An-Naqi pernah bercerita sebagai berikut. Suatu ketika, seorang pemuda mengadakan perjalanan dari Yaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba keledainya mati. Pemuda itu lalu pergi berwudu, sholat 2 rakaat, dan kemudian berdoa. Ya Allah, sesungguhnya saya datang dari Dafinah. Dafinah adalah nama sebuah tempat di Yaman, dengan maksud ingin berjihad di jalan-Mu dan mencari keridaan-Mu. Saya bersaksi bahwa Engkau Maha Kuasa menghidupkan segala yang mati dan membangkitkan seluruh makhluk dari kuburnya. Jangan sampai Engkau jadikan saya menerima bantuan dari orang lain pada hari ini. Oleh karena itu, saya mohon kepadamu agar menghidupkan keledai saya kembali. Secara ajaib, persis setelah berdoa, keledai laki-laki tersebut kembali bangkit dan mengibas-ngibaskan telinganya. Selain Abu Sabrah, Ibnu Abi Dumnya juga meriwayatkan kisah ini dari jalur yang lain dalam bukunya yang berjudul Makhluk-Makhluk yang dihidupkan kembali setelah mati. Dalam bukunya itu disebutkan sebagai berikut. Setelah keledai itu hidup kembali, laki-laki tadi kembali menaikinya dan menyusul rombongannya yang telah jauh di depan. Setelah bergabung kembali, orang-orang yang ada di rombongan itu lantas bertanya, "Ada apa denganmu?" Laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan keledai saya kembali." Asy-Syabi berkata, "Saya melihat keledai itu diperdagangkan di kota Kufah." Sekian kisah seorang lelaki dengan keledainya yang hidup kembali. Selanjutnya adalah kisah pemuda yang berjalan di atas air dengan kudanya. Dari Syahab bin Munjab diriwayatkan, suatu ketika kami berangkat bersama Ala bin Hadrami menuju Darain, sebuah tempat di Bahrain, untuk berjihad. Sebelum berangkat, Ibnu Hadrami memanjatkan 3 doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata seluruhnya terbukti dikabulkan. Ketika kami telah berjalan cukup jauh, kami lalu sampai di sebuah rumah dan bermaksud untuk sholat. Namun, ketika ingin berwudu, ternyata tidak ada air. Ibnu Hadrami kemudian sholat 2 rakaat dan selanjutnya berdoa sebagai berikut. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang, yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang tengah dalam perjalanan untuk menumpas musuh-musuhmu. Oleh karena itu, turunkanlah kepada kami air agar kami bisa minum dan membersihkan diri dari hadas. Dan apabila kami telah meninggalkan tempat ini, maka jangan jadikan seorang manusia pun mendapat bagian dari air tersebut. Syahab bin Munjab berkata, ternyata belum jauh kami melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di hadapan kami telah terbentang sebuah sungai yang berasal dari air hujan. Kami lalu minum sepuasnya dan mengisi kendi-kendi perbekalan kami dengan air itu. Akan tetapi, saya kemudian meninggalkan kendi saya dengan sengaja, seraya berkata dalam hati, saya ingin melihat apakah doanya agar air ini menghilang sepeninggal kami akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kami telah melanjutkan perjalanan sekitar 1 mil, saya lalu berkata kepada rombongan, sesungguhnya saya ketinggalan kendi air saya. Saya lantas memacu kuda saya ke tempat air tadi. Ternyata saya melihat seakan-akan di tempat tersebut tidak pernah ada air sebelumnya. Saya lalu mengambil kendi saya dan segera menyusul rombongan. Lebih lanjut, Syahab bin Munjab meriwayatkan, ketika hampir tiba di Darain, ternyata di antara tempat kami dan daerah tujuan dipisahkan oleh laut. Tiba-tiba Ibnu Hadrami kembali memanjatkan doa sebagai berikut. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang, yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang tengah dalam perjalanan untuk menumpas musuh-musuhmu. Oleh karena itu, adakanlah jalan bagi kami untuk mencapai mereka. Setelah berdoa demikian, ia dan seluruh rombongan kemudian memacu kuda ke dalam laut. Demi Allah, ternyata kami dengan mudah menyeberanginya, sementara pelana kuda-kuda kami tidak sedikit pun dibasahi air.
Kami lalu sampai ke tempat musuh dan menumpas mereka. Diriwayatkan pula oleh Syekh bin Munjab, dalam perjalanan pulang setelah berperang, tiba-tiba Ibnu Hamdrami sakit perut dan kemudian meninggal. Akan tetapi, kami tidak menemukan air untuk memandikannya, sehingga kami mengafaninya dengan bajunya dan selanjutnya langsung menguburkannya. Belum jauh kami melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kami menemukan air. Sebagian dari kami lalu berkata, bagaimana kalau kita kembali dan menggali lagi kuburan Ibnu Hamdrami tadi untuk kemudian memandikan jenazahnya? Akan tetapi, ketika kami kembali ke tempat itu dan mencari kuburnya, kami tidak berhasil menemukannya. Tiba-tiba, salah seorang dari anggota rombongan berkata, sesungguhnya sebelum meninggal, saya sempat mendengarnya berdoa, Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha penyayang, yang maha tinggi lagi maha agung, sembunyikanlah jasad saya nanti, dan jangan biarkan seorang pun bisa melihat aurat saya. Mendengar perkataan itu, kami pun menghentikan pencarian dan langsung melanjutkan perjalanan. Demikianlah kisah pemuda yang berjalan di atas air dengan kudanya. Semoga dapat memberi hikmah dan muhasabah diri bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.